Martial Peak Bab 636, Pria Pembawa Peti Mati. Di dalam ruangan, hanya Bulan yang menyaksikan apa yang terjadi, tetapi di luar ruangan, wajah Ruan Xin Yu memerah saat dia mendengarkan suara aneh dan mematikan yang bocor keluar. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa menguping seperti ini agak tidak pantas, menggelengkan kepalanya, dan bergumam dengan marah, anak muda benar-benar tidak dapat menahan godaan. Mengatakan demikian, dia bergegas kembali ke kamarnya sendiri, menutup telinganya, dan menenangkan nafasnya. Meskipun malam berlalu dengan cepat untuk Ruan Xin Yu, yang kamarnya bersebelahan dengan Yang Kai, malam itu tidak bisa berlalu dengan cukup cepat. Sepanjang malam, tanah bergetar ringan, sangat mengganggu ketenangan pikirannya. Tepat saat fajar menyingsing, gerakan di sebelah berangsur-angsur mereda dan Ruan Xin Yu tidak bisa menahan napas lega. Menenangkan dirinya sendiri, dia akhirnya bisa beristirahat ketika tanah tiba-tiba mulai bergetar lagi. Masih belum selesai. Ruan Xin Yu ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pasangan di sebelah memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, tetapi ketika dia berpikir begitu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena goncangan kali ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Itu adalah tingkat di mana seperti gempa bumi yang akan mengirim rasa kewaspadaan. Selain itu, rasanya seolah kehadiran berbahaya sedang mendekat. Kulit Ruan Xin Yu segera berubah saat dia buru-buru keluar dari kamarnya. Saat Ruan Xin Yu melangkah keluar ke aula, pintu di sebelahnya juga terbuka. Yang Kai dan Yun Xuan juga muncul. Yang pertama mengenakan ekspresi yang bermartabat, sedangkan yang kedua memiliki ekspresi kepuasan di wajahnya. Yun Xuan juga memiliki cahaya tertentu darinya, seperti bunga musim semi yang baru saja mekar dan dibasahi oleh embun pagi, membuatnya tampak lebih bersinar dan lebih cantik dari sebelumnya. Melihat ini, Ruan Xin Yu tidak bisa menahan perasaan kagum dan canggung, tetapi dia tahu cukup baik untuk tidak mengatakan apa-apa, alih-alih mengalihkan perhatiannya ke cakrawala yang jauh. Di sana, seluruh langit tampak merah, seolah-olah seseorang telah mewarnai surga dengan darah merah segar, dan terlebih lagi, noda merah ini dengan cepat mendekat ke arah mereka. Semua kota Raging Flame dipenuhi aktivitas karena para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan hal ini untuk menyelidiki fenomena aneh ini, banyak dari mereka dengan cepat terpecah. Apa yang terjadi? Alis indah Ruan Xin Yu berkerut. Sesuatu dengan cepat mendekati dari sisi itu. Mata Yang Kai menyipit. Dengan menggunakan Divine Sense yang kuat, dia menyadari bahwa aura yang sangat berbahaya dan keras sedang bergerak menuju kota Raging Flame. Aura ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan jantungnya dari terpacu meskipun masih sangat jauh. Hanya apa yang bisa memiliki cara yang mengesankan seperti itu? Yun Xuan bergumam kaget. Aku tidak tahu, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Di dalam mansion tuan kota, suara pakaian mengepak jelas Jian telah memanggil semua master di rumah dan bergegas untuk menyelidiki. Aku akan pergi melihat kamu tinggal di sini. Yang Kai memikirkannya sejenak dan kemudian bergegas untuk mengejar Jian, tapi Yun Xuan dengan cepat menangkap pergelangan tangannya dan dengan tegas berkata, ayo pergi bersama, itu akan lebih aman. Yang Kai mengerutkan kening tetapi tidak membantah, memungkinkan kedua wanita untuk mengikutinya. Tiga pemuda dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Jian dan terbang keluar. Sesaat kemudian, mereka semua tiba di luar kota. Pada saat ini, banyak pembudidaya berkumpul di luar kota Raging Flame, kebanyakan dari mereka dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, sementara beberapa kelompok yang lebih besar memiliki lebih dari 10 orang. Semua orang berdiri di udara, menonton cakrawala, menunggu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa pembudidaya ini adalah murid dari Bold Independent Union, tetapi ada juga banyak lainnya dari berbagai sekte dan pasukan yang karena berbagai alasan telah tinggal di kota Raging Flame atau telah melihat ketidaknormalan yang mendekat dan telah menyusulnya. Semua orang berbisik bolak-balik saat mereka menunjuk ke langit yang jauh, menebak apa sebenarnya pendatang merah darah ini, tapi tidak ada dari mereka yang benar-benar tahu. Di antara semua yang hadir, Jian, yang memiliki kultivasi di alam transenden, tidak diragukan lagi yang terkuat, tetapi bahkan alisnya berkerut saat Divine Sense-nya terus memindai area di depannya, mencoba untuk mengumpulkan beberapa informasi yang berguna. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah dan menjadi bermartabat. Tuan Kota Ji, apa yang sedang mendekat? Seseorang bertanya kepada Jian. Jian menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu, tetapi semua orang harus menjaga diri mereka sendiri. Jika kamu menghargai hidup kamu, pilihan teraman kamu adalah segera meninggalkan tempat ini.
Mendengarkan keseriusan kata-katanya, banyak orang segera menggunakan keterampilan gerakan mereka untuk mengungsi, tetapi bahkan lebih banyak orang memilih untuk tetap tinggal. Dalam banyak kasus, bahaya merupakan peluang. Kali ini, meskipun ada banyak yang tidak diketahui, ada juga kemungkinan mereka bisa mendapatkan beberapa manfaat dan mereka yang berpikir seperti itu secara alami tidak akan takut dengan kata-kata Jian. Terlebih lagi, dengan begitu banyak orang di sini, bahkan jika ada beberapa bahaya itu tidak selalu mustahil untuk melarikan diri. Melihat bujukannya tidak memiliki banyak efek, Jian tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menunggu dengan tenang. Melirik ke sekeliling, dia tiba-tiba memperhatikan kelompok 3 orang Yun Xuan dan dengan cepat memberi isyarat kepada mereka. Yun Xuan tersenyum ringan dan memimpin Yang Kai dan Ruan Xin Yu ke tempat Jian dan para master kota itu. "Gadis Yun, kamu masih terluka, kamu seharusnya tidak ke sini," kata Jian dengan nada prihatin. "Luka aku pada dasarnya telah sembuh, tetapi terima kasih atas perhatian kamu, Paman Ji." Yun Xuan tersenyum. "Bagus, melihat ekspresimu, kamu tampaknya jauh lebih baik dari kemarin, kulitmu jauh lebih bersinar." Jian tersenyum dan mengangguk. "Hehe." Yun Xuan terkikik agak canggung, ini semua berkat kepedulian Xin Yu. Ruan Xin Yu mengerutkan bibirnya dengan bercanda saat dia melirik Yang Kai. "Apakah ini anggota baru dari tim kamu?" Jian memandang Yang Kai dan mengangguk, "Bukan anak muda yang buruk, ikuti gadis Yun dengan baik dan masa depan kamu terjamin, hanya saja jangan mengecewakan harapannya untuk kamu." Yang Kai tidak menunjukkan persetujuan atau penolakan terhadap saran ini. Yun Xuan, khawatir Yang Kai akan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan, dengan cepat memotong dan bertanya, "Paman Ji, apa yang sebenarnya terjadi?" Jian berbalik untuk menatapnya dan merendahkan suaranya, "Aku tidak tahu situasi yang sebenarnya, tapi apapun yang mendekat itu tidak diragukan lagi berbahaya. Ada juga sejumlah master yang tampaknya mengikuti apapun yang mengeluarkan aura jahat ini. Sebenarnya itu karena dia merasakan aura dari master ini sehingga Jian masih bisa tetap tenang. Jika hanya aura jahat besar yang mendekat, Jian pasti sudah memerintahkan evakuasi kota Raging Flame, karena kekuatan aura ini jauh melampaui miliknya. Ada orang yang mengikuti orang ini." Yun Xuan heran. Jian dengan lembut mengangguk, tapi yang paling mengejutkan adalah bahwa kedua belah pihak tampaknya tidak berkelahi. Orang-orang di belakang tampaknya sedang menunggu dan mengamati sementara pemilik aura jahat di depan tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. "Aku benar-benar tidak bisa mengerti." Mengatakan itu, dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Yun Xuan dan Ruan Xin Yu keduanya saling memandang dan juga merasa situasinya agak aneh. Ekspresi Yang Kai tenang sepanjang waktu, fakta yang sedikit mengejutkan Jian dan secara diam-diam membuatnya merasa bahwa anggota tim Yun Xuan ini adalah bibit yang baik, setidaknya kekuatan mentalnya sangat baik. Seiring berlalunya waktu, langit kota Raging Flame yang tertutupi noda merah darah dan aura jahat semakin dekat. Segera titik hitam kecil muncul dari bidang penglihatan semua orang. "Apa itu?" seru seseorang. Sepertinya, seseorang mendekat. Semua orang menatap titik hitam, tapi itu masih terlalu jauh dan langit tidak terlalu cerah sekarang sehingga tidak ada yang bisa melihat gambaran yang jelas tentang siapa atau apa yang mendekat. Tepat di belakang titik hitam, aura beberapa Lusin Master bisa dirasakan, banyak di antaranya berada di alam transenden. Ekspresi Jian hanya menjadi lebih dan lebih bermartabat. Sesaat kemudian, titik hitam di langit akhirnya menjadi semakin jelas dan setelah melihat penampilan sebenarnya dari sosok ini, Jian tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan ketakutan, "Pria pembawa peti mati." Ketika nama ini meninggalkan bibir Jian, dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang dia harapkan. Melihat sekeliling, dia melihat banyak pembudidaya masih berkumpul di sini menunjukkan ekspresi kegembiraan dan melompat ke langit untuk menghadapi pria pembawa peti mati. Yun Xuan juga terkejut dan bertanya, "Paman Ji, apakah itu benar-benar si pembawa peti mati yang legendaris?" Bahkan Ruan Xin Yu menunjukkan ekspresi terkejut, tampaknya tidak mengira dia akan tiba-tiba bertemu dengan karakter yang hanya ada dalam legenda. Seharusnya begitu, wajah Jian saat ini sangat tidak sedap dipandang, sangat kontras dengan para pembudidaya di sekitarnya. Aura ini, kekuatan ini, hanya dia yang bisa memilikinya. Aku tidak pernah menyangka kalau pria pembawa peti mati tiba-tiba muncul di sini. Setelah mendengarkan percakapan beberapa orang, dan menatap pria pembawa peti mati di langit, Yang Kai dengan cepat menyadari mengapa ia memiliki nama yang aneh. Karena di punggungnya, ia sebenarnya membawa sebuah peti mati merah darah berukuran besar. Aura iblis tebal yang dilepaskan oleh mayat yang kuat berdenyut dari pria pembawa peti mati ini.
Pria pembawa peti mati sendiri memiliki tubuh yang tinggi dan kekar, fisiknya beberapa kali lebih besar daripada manusia biasa. Dia sepertinya bukan dari ras manusia. Tingginya lebih dari 3 meter dan otot-ototnya luar biasa tebal, namun tubuhnya ditutupi dengan bekas sementara fitur wajahnya semua terdistorsi, memberinya penampilan yang menakutkan. Dari celah di mulutnya orang juga bisa melihat taring yang tajam dan bergerigi diatur dalam pola bengkok. Gerakannya tampak sangat lambat dan setiap langkah yang diambilnya sepertinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan, tetapi setiap langkahnya tampaknya mengandung semacam hukum yang sangat mendalam sehingga meskipun gerakannya lambat, kecepatan sebenarnya sangat cepat. Yang Kai dengan hati-hati mengamati setiap langkah yang diambil pria pembawa peti mati, tetapi setelah hanya beberapa napas, dia menjadi sangat keheranan. Jian cepat-cepat berteriak, jangan mencoba memahami martial daonya, itu bukan sesuatu yang bisa kau mengerti. Yang Kai buru-buru mengambil kembali tatapannya, dan sedikit mengangguk. Berbalik, dia diam-diam bertanya pada Yun Xuan apakah pria pembawa peti mati sangat terkenal. Yun Xuan meliriknya dengan tatapan kosong dan tiba-tiba teringat bahwa Yang Kai ini tampaknya memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang akal sehat dunia ini dan mulai menjelaskan dengan hati-hati, dia adalah keberadaan yang legendaris dan namanya telah menyebar di hampir semua alam Tong Xuan. Tidak ada yang tahu latar belakangnya atau mengapa ia selalu membawa peti mati berwarna merah darah itu, hanya karena citranya orang awam mulai memanggilnya pria pembawa peti mati. Ini juga pertama kalinya aku melihatnya, tetapi aku mendengar bahwa setiap 10 tahun pria pembawa peti mati akan muncul dan setiap kali dia muncul dia melakukannya di tempat yang berbeda. Dia telah meninggalkan tandanya di setiap sudut alam Tong Xuan, namun karena dia adalah orang yang telah datang tidak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Yang Kai bertanya dengan curiga. Karena meskipun pria pembawa peti mati memiliki kekuatan tirani dan aura yang mengerikan, dia tidak pernah menyerang orang lain atas inisiatifnya sendiri. Dia tidak pernah menyerang orang lain. Yang Kai terkejut. Ya, ini sangat aneh. Aku tidak tahu aturan macam apa yang mengikatnya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya menyerang orang lain. Bukan hanya itu, tetapi setiap kali pria pembawa peti mati muncul, ia membawa manfaat yang tak terduga di sekelilingnya. Manfaat apa? Yang Kai tiba-tiba menjadi tertarik. Pria pembawa peti mati akan memilih untuk berhenti di suatu tempat sesuka hati, dan begitu dia berhenti, jika orang memaksanya, dia akan membuang banyak artefak keterampilan marsial, seni rahasia, dan pil. Semua pembudidaya yang kamu lihat berkumpul di sekelilingnya sedang menunggu untuk memperoleh hal-hal itu. Bersambung.